I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di video materi pembelajaran pertemuan ke-13 tentang pembelajaran berbasis kompetensi mata kuliah manajemen inovatif. Oh iya teman-teman, sebelum aku memaparkan materi pembelajaran, di sini ada sasaran serta tujuan atas video pembelajaran yang aku buat. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami apa itu pembelajaran berbasis kompetensi. Yang ketiga, sebagai media referensi materi pembelajaran. Dan yang keempat, untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang menonton video ini. Langsung saja, materi pertama di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya, poin pertama di sini ada kurikulum berbasis kompetensi. Adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Poin kedua di sini ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Poin ketiga di sini ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Dan pembelajaran kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya di sini ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah orang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu di sini juga ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, pengajar, peserta didik, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang menyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Selanjutnya di sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Teman-teman bisa dilihat dari tabel ini. Selanjutnya di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Dan pada materi terakhir di sini ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, alat, dan bahan, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik
berfungsi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruangan pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidik, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.